Perbandingan dialek daerah di Indonesia cek. You ready? Let's go! Ayu, Cantik, ayu, gelis, Fasum, Bagat, bagus, gagah, guanteng, kasep, Gagak, Ganteng, duit, kepeng, duwe, acis, Doi, Sinumisik, badok, makang, mangan, neda. Keman, Mangan, Mun teu kenal mau resep. parale dong supaya dapat bagus sayang. Karena Bhinneka Tunggal Ika itu keren. Hatur nuhun. Dan banyak-banyak. Hatur nuhun. Hatur nuhun. makasih banyak. Mulai teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanta Previantara Putra, asal kampus Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Pontianak, program studi Sistem Informasi Akuntansi, kelas 11 3B 30. Di sini saya akan mempresentasikan tugas karakter building dengan tema bahasa daerah. Di sini saya mengambil judul tentang pentingnya pelestarian bahasa daerah di zaman modern. Seperti kita ketahui, keberagaman suku budaya merupakan kekayaan Indonesia. Tentu sebab itu, membuat keberagaman bahasa di Indonesia, terutama di masing-masing daerahnya, sangat beragam. Bahasa daerah adalah budaya dan identitas bangsa, serta aset yang berharga, sehingga sangat perlu untuk dipertahankan dan dilestarikan. Indonesia dikenal sebagai negara yang beragam agama, suku, dan bahasa. Keberagaman tersebut menjadi kekayaan dan kebanggaan bangsa. Menurut survei, Indonesia memiliki 718 bahasa daerah yang eksistensinya wajib dilindungi karena merupakan warisan sekaligus identitas bangsa. Sehingga diperlukannya upaya mengenalkan kekayaan bahasa daerah di Indonesia dan pelestarian bahasa daerah sebagai jati diri bangsa Indonesia. Di samping itu, di sini saya menemukan masalah tentang pelestarian bahasa daerah di zaman modern ini. Saat ini, masyarakat Indonesia memiliki sudut pandang yang berbeda, yaitu menilai bahwa orang yang mampu menggunakan bahasa asing memiliki peran yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang bisa menggunakan bahasa daerah. Terpeliharanya pandangan tersebut tentu menjadi penghalang pempertahanan dan pemeliharaan bahasa daerah. Bahasa daerah sudah mengalami pergeseran karena peralihan penggunaan bahasa daerah ke bahasa Indonesia, bahkan ke asing yang sudah menjadi tren, seperti bahasa Inggris, Mandarin, dan bahasa asing lainnya. Di sini dapat dikatakan bahasa daerah seiring zaman terjadinya pergeseran, yaitu tadi penggunaan bahasa daerah ke bahasa Indonesia bahkan ke asing. Dan ditemukannya di berbagai media sosial seperti bahasa gaul yang semakin menggeser keberadaan bahasa daerah tersebut. Jika hal ini tetap berkelanjutan, dapat diprediksikan bahwa 5-10 tahun ke depan, semakin banyak lagi bahasa daerah yang akan punah atau terlupakan. Sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa bahaya yang mengancam kepunahan suatu bahasa terjadi jika penutur aslinya malu dan jarang menggunakannya, serta tidak mewariskannya ke generasi berikutnya. Jadi dapat dipastikan juga jika hal dalam pandangan masyarakat ini tetap terjadi, 5-10 tahun ke depan akan banyak bahasa daerah yang terlupakan. Ya, seperti itu tadi, digunakannya bahasa gaul dalam bermedia sosial, berkomunikasi bersama teman atau keluarga, dan di situ kita dapat menemukan masalahnya. Jadi di sini saya menemukan juga upaya dalam mempertahankan bahasa daerah, terutama di bidang masyarakat. Upaya pelestarian bahasa daerah
perlu digiatkan agar kekayaan bangsa tetap terjaga meski menghadapi tantangan zaman. Upaya tersebut bisa dimulai dengan penggunaan bahasa daerah di rumah dengan berkomunikasi bersama keluarga maupun kerabat di sekitar rumah. Dapat dikatakan bahwa bahasa memiliki peranan sebagai sarana bagi manusia dalam berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat, di mana budaya itu sendiri adalah sebuah sistem atau tata nilai yang juga mengatur kehidupan masyarakat itu juga. Jadi, di sini untuk pelestarian bahasa daerah bisa kita lakukan di sekitaran rumah maupun bersama keluarga. Dengan menggunakan bahasa daerah tentu juga menjadi solusi agar kepunahan bahasa daerah tidak terjadi atau dapat dihindari. Selain upaya masyarakat, saya juga menemukan solusi upaya pemerintah dalam pelestarian bahasa daerah. Tentunya tidak lepas dari sisi pemerintah diperlukan upaya dalam pendidikan muatan lokal pada berbagai jenjang pendidikan. Dalam artian harus dilakukan pengayaan baik berupa kamus, sastra dan buku muatan lokal, termasuk mendorong lembaga pendidikan intens dalam mendukung pelestarian bahasa daerah dan melibatkan banyak pihak untuk turut menuturkan bahasa daerah secara berkelanjutan. Dimaksudkannya di sini, bahasa daerah itu diajari dari setiap jenjang pendidikan seperti SD, SMP, maupun SMA. Serta dibuatkannya kamus dan buku muatan lokal. Jadi di situ siswa bisa belajar bahasa daerah. Dari penjelasan tersebut, bisa kita tarik kesimpulan bahwa pelestarian bahasa daerah di zaman modern harus lebih diperhatikan dengan upaya memberi edukasi atau pembelajaran di sekolah maupun lingkungan masyarakat. Dan tak lepas dari upaya pemerintah dengan menambahkan muatan lokal di semua jenjang pendidikan melalui pembelajaran maupun kamus serta sastra dalam bahasa lokal. Dengan terjaganya bahasa daerah sejak usia dini, maka eksisnya bahasa daerah di setiap zaman tidak hilang identitas bangsa Indonesia dengan keberagaman bahasa daerah dari setiap suku-suku maupun daerahnya. Jadi kesimpulan yang dapat saya simpulkan, pembelajaran bahasa daerah di usia dini, yaitu di setiap jenjang pendidikan, dapat mencegah punahnya bahasa daerah. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga presentasi saya ini dapat pembelajaran dari pelestarian bahasa daerah agar tidak punah seiring dimakannya zaman. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.